Amir dan Muslim Hadirin dan juga semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah pada hari tanggal terakhir bulan Syawal hari ini 1444 Hijriah. Kita bisa berkumpul, bermuajahah, mujalasah dalam satu majelis yang penuh dengan barokah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sore ini acaranya luar biasa, ya, pasal waktunya setengah jam hari ini. Ada halal bihalal, ya, ada pamitan haji, ya, ada zikir, ada doa, dan tadi sudah baca Al-Qur'annya sudah, ya, masya Allah, singkat tapi padat, wawal wadalla. Buka waktu yang singkat ini Allah memberikan semuanya, ya, sehingga kita bisa memanen, ya, dalam waktu yang singkat ini dengan panenan yang banyak sekali. Amin ya rabbal alamin. Dari yang pertama adalah acara halal bil halal. Halal bil halal itu bahasa Arab, tapi tidak dikenal di Arab. Mungkin kemarin Pak Ali sama Putin pas umroh 9 hari, ya dengar juga kata ya di sana. Yang di sana yang dikenal itu kata halal biasa. Ya halal bil halal tapi halal, ya. Ketika di kebun kurma dengan jalan-jalan ke sana, ada penjual kurma, kalau dengan ambil ini terus bilang sama bakulnya halal, kemudian bakulnya bilang halal, maka boleh kita makan tanpa beli gitu, ya. Ada coklat, ambil satu bilang halal, halal, itu berarti boleh dimakan. Itu mungkin halal bihalal ada di sana begitu, ya. Jadi misalnya ada kita mau keluar gitu, ya, hotel, sandal kita nggak ada, itu terhadap sandalnya teman, kita bilang halal, sandalnya mereka bilang halal, jadi halal. Itu mungkin halal bihalal yang dikenal di Arab, ya. Maka sebagian ustadz mengatakan kata halal bihalal itu bahasa yang diperkosa, dipaksa maksudnya, ya, karena tidak dikenal di sana. Tapi sebetulnya itu suatu budaya yang bagus, ya, suatu budaya yang bagus, budaya saling memaafkan, ya. Saling memaafkan, agar ketika ada orang itu yang mungkin saya nggak cocok sama Pak Ali misalnya, ya, itu kan saya mau minta maaf ya nggak enak, Pak Ali mau minta maaf saya nggak enak, kebetulan ada bodoh, terus halal bihalal kan enak kabeh itu kan. Ingin aku sering dari sampean kan bahasa bodoh kan, ya, maksud bodoh berarti ini namanya halal bihalal. Sebagaimana Al-Quran yang tadi dibaca oleh Ustaz siapa? Chelsea, masya Allah, bagus sekali suaranya, ya. Surat Ali Imran ayat 133 sampai 137, ya, kalau keliru tadi, ya. Yang 133 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, wasari'u itu sama, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin, untuk mengambil ampunan, untuk menuju pada ampunan mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannatin, dan bersegera menuju surga arduhas samawati wal ardh, yang luasnya adalah seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang dijadikan bagi orang yang bertakwa. Jadi kita disuruh untuk bersegera menuju ke ampunan, disuruh untuk bersegera menuju ke surga. Jadi surga itu berarti harus ditempuh dengan ampunan, gitu, ya. Yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Kita di dunia ini kalau disuruh milih rumah kecil sama rumah besar, pilih yang mana? Pilih yang besar, Pak. Nah, di langit, di surga itu luasnya seluas langit dan bumi, itu besar sekali. Sudah lengkap dengan kubur HP-nya dan pelayannya, ya, sudah nggak bayar satpam, nggak bayar tukang bersih-bersih, gitu.
hukumannya besar. Tapi itu kita harus segera menuju kepada ampunan Allah dan menuju ke surga. Uiddat lil muttaqin, semuanya itu dijanjikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, yaitu dijanjikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Terus yang jadi pertanyaan, muttaqin itu siapa? Apakah cukup ketika kita punya anak dikasih nama muttaqin gitu ya? Nah, atau apa? Kita atau baju kita memakai baju takwa, karena kita baju takwa. Ya. Sehingga yang pemakainya namanya muttaqin gitu ya. Atau cukup dengan pakai songkok, pakai jubah, sehingga muttaqin. Ternyata enggak, di ayat 134-nya itu dijelaskan muttaqin itu siapa. Itu di 134 ya. Jadi kita kalau mau jadi muttaqin yang segera minta ampun ke Allah, segera menuju ke surga, itu penjelasannya di ayat ke 134. Coba siapa? Alladzina, yaitu orang-orang. Sifatnya banyak di situ. Alladzina, orang-orang. Orang-orang itu di situ laki, perempuan gitu. Ya, orang yang pejabat atau rakyat, pedagang atau pegawai ya. Orang sing ganteng, sing ora patek ganteng, sing cantik banget, sing ora patek cantik, mlebu kabeh alladzina. Siapa saja lah. Ya, orang-orang. Ya. Nah, orang-orangnya yang bagaimana? Pertama, yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang mau infak dalam kondisi longgar maupun dalam kondisi sempit. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang mau infak dalam kondisi longgar maupun dalam kondisi sempit. Ini sifat yang pertama orang disebut muttaqin itu. Kondisi apapun mau berinfak ya. Karena orang itu ya bolak-balik, ada yang infaknya sukanya ketika longgar, ada yang infaknya ketika sempit. Tapi orang yang muttaqin itu baik dalam kondisi longgar maupun dalam kondisi sempit mereka berinfak. Ya kalau sempit ya infaknya sedikit, kalau longgar ya infaknya banyak. Uang zakat itu zakat. Zakat itu sedekah yang wajib. Ukurannya kan kalau 1 juta 25.000 itu ringan. 1 juta kita punya uang 1 juta, kemudian infak atau zakat 25.000 kan ringan loh. 2,5% persen. 1 juta 25.000. Tapi kalau sudah 100 juta kan jadi berapa? 2,5 juta. Ringan yang mana? Yang 25.000 sama yang 2,5 juta. Itulah. Kalau sudah 1 M berarti zakatnya berapa? 25 juta. Kalau dengan punya 10 M berarti kan zakatnya 250 juta. Untuk R3 susuk enggak ya? Ya, kok dikasihkan orang gitu ya. Kadang semakin besar kayak semakin berat gitu ya. Maka orang yang muttaqin itu fisarra'i wad dharra. Ini kira-kira berat atau ringan? Infak dalam kondisi longgar dan dalam kondisi sempit. Kalau belum dibiasakan bisa berat. Ada infak yang paling ringan itu dengan infak memberi kepada Pak Uga. Pak Uga di jalan itu yang walaupun ini tidak sedang membicarakan boleh tidak kita menjadi Pak Uga gitu ya. Orang duitnya banyak jutaan, ketika diseberangkan hanya memberi 1.000 kan ada yang berat tuh kan. Ngopo menjauhi yang ngomong apa kue ada. Atau memberi pengemis itu kan paling sedikit ya. Hanya 1.000 padahal uangnya ratusan juta loh. Itu bisa jadi berat gitu ya. Infak itu ternyata tidak sesuatu yang ringan kalau belum kita biasakan. Ini sifat yang pertama. Semoga kita semuanya menjadi ringan ya. Yang kedua itu berat lagi loh itu. Wal kadhiminal ghaidha. Ini sifat yang tidak ringan ini. Wal kadhiminal ghaidha ini ya. Orang-orang yang bisa menahan marah. Kadhimin itu menahan, ghaidha itu marah. Ya dari perkara yang kecil sampai perkara yang sangat besar gitu. Ibu-ibu misalnya
anaknya mainan di rumah, tiba-tiba biar gelasnya dipecah. Pertama kali nesu dhisik apa senyum sik, Bu? Kira-kira senyum pintere anaknya. Anak sing soleh ono ora sing kira gitu. Itu sebenarnya kan dimingat lho kowe. Padahal jenengan nesu gelasnya sing pecah dadi putih bener. Boten. Jenengan nesu tetap ngresi beling bener. Tetap yang jenengan nesu terus anaknya piye? Padahal setelah diteliti ternyata anak tadi tidak sengaja. Tadi dia sepinter anak kecil mau apa ya, mungkin nuang minuman sendiri atau apa, dan pikir ternyata tiba jatuh terus gembor-gembor setan ya nih ngono wis bocah nek kaya ngono ngangel kadang nesu-nesu ya. Padahal anaknya orang sengaja. Itu kan terus gila gila, Bu. Nah, kan terus gila. Makanya pandai-pandailah menahan marah. Ternyata menahan marah itu orang gampang. Nah, tadi kalau berkaitan dengan pesannya Pak Ali suruh memberikan nasihat sama Bu Tim, tapi ini cerita kita proyeknya sendiri ada sama Pak Ali ya. Dulu saya punya cerita yang tidak perlu ditiru, tapi untuk sebuah pelajaran. Iya, orang yang tidak kuat nahan marah dan akhirnya jadi berantakan. Suami istri pergi haji, kemudian hotelnya itu agak lumayan jauh, cuma Bajil di mana gitu. Dan kalau ke masjid itu jalannya jauh. Nah, ketika jalan itu suaminya di depan, istrinya di belakang, berdiri kambingnya itu paling. Lah istrinya itu meroh gejang gitu, pengen mangan pisang. Mas, aku butuh pisang kayak ngomongnya lirik, suaminya orang selek kesusu harap neng mesin. Kebetulan depannya suami itu semua aku itu ayu, ada. Akhirnya istrinya ini malah ngamuk karena apa ya orang ayu bujular dari kejama surat di rumah akhirnya suaminya dituduh ya suaminya gendut banget. Padahal perkara orang sepiro. Ini harus hal-hal yang seperti itu harus bisa memanage gitu ya. Jadi kadang-kadang orang kok sembarangan menuduh kadang-kadang gitu. Orang yang dituduh ini orang sama nesu kan bisa dipecah orang kan kudu nganggo nesu kan itu loh. Nah, maka orang mutakin itu yang bisa menahan marah. Wal kadhiminal ghaib itu menahan marah. Kadang-kadang hanya perkara sepele itu. Ya, ada orang tamu nggak tahu, tiba-tiba mau bertamu di tetangga jenengan, parkir di halaman jenengan, mau metu kok di rumah, orangnya dibulatin parkir, nggak nesu-nesu parkir lagi, apa ngerti itu ya? Nah, ya orang pasar itu loh. Nah, apapun yang terjadi, kita itu harus pandai-pandai menahan marah. Maka sampai Nabi mengatakan orang yang kuat itu orang yang menang ketika goda. Orang yang kuat bukan orang yang kuat membawa barang yang berat, tapi orang yang kuat adalah orang yang pandai menahan marah. Ya, karena marah itu kalau sudah naik ke leher, ya, kemudian ke ubun-ubun, ya, nah, kemudian matanya merah, terus lehernya jadi cendak, terus angel ya, angel di direm gitu ya. Ya, makanya sampai Nabi berpesan, kalau kamu marah dalam kondisi berdiri, segera duduk. Kalau duduk masih marah, segera tiduran dan duduk. Tapi biasanya kalau Pak Ali marah gimana? Dengan marahnya pas duduk kan berdiri ya, berdiri apa ini pada aku? Nah, padahal orang yang mutakin itu adalah orang yang bisa menahan marah. Di samping tadi infak ketika longgar dan ketika sempit, tapi bisa menahan marah. Insya Allah bisa ya Bu ya. Insya Allah ya. Ye. Orang cerita mana yang zaman Nabi, orang wong wedok mungkin sing meninggal itu suaminya atau ibunya nggak tahu, ceritanya itu berhenti di situ. Ada orang perempuan di kuburan. Kemudian Nabi lewat, melihat perempuan itu ditegur sama Nabi, karena perempuan itu sedang nangis di kuburan, nangis di batu nisan itu. Nabi menegur, isbiri, ibu, mbok sabar gitu. Ternyata jawabnya dia,
sabar dong, ngerasa ini paling gue ya sabar. Akhirnya Nabi pergi. Setelah Nabi pergi, kemudian wanita itu ditegur oleh wanita lain. Kamu tuh ngawur, ngomongin kok ngomong tadi yang negur kamu tuh Nabi lu gelo deh. Ya Allah, tak ngerti kasih negur Nabi. Tapi apa Pak? Salah, cuma lagi marah itu orang sopo-sopo gitu kan. Sampai Nabi yang di depannya tidak tahu gitu. Orang tahu marah itu kan nggak tahu suaminya, nggak tahu anaknya, nggak tahu tetangganya, nggak tahu siapa, ngamuk menulis lah ya. Nah, akhirnya dia gelo. Dan ketika gelo, dia kemudian pergi ke rumah Nabi. Ya Rasul, tadi aku sedang marah sehingga aku tidak bisa sabar, tapi hari ini saya sudah sabar. Maka Nabi mengatakan, inna sabra fi sabmatil ula. Sabar kok sekarang itu sudah telat. Sabar itu ketika kejadian pertama kali. Kalau sudah sehari, 2 hari, 3 hari itu bukan sabar namanya, terpaksa. Ya enggak? Ya. Kalau contoh kecil tadi, anaknya mencaki gelas, terus wisrom dino kok sabar, itu kan namanya nggak sabar. Karena paksa. Sabar itu ketika kejadian pertama. Sifat yang ketiga, wal'afina anin nas. Ketika orang itu sudah bisa menahan marah, pasti akan mempunyai sifat yang ketiga, yaitu wal'afina anin nas. Bisa memaafkan saudara, bisa memaafkan temannya. Ya, memaafkan itu ternyata bukan perkara yang ringan. Minta maaf sama memaafkan berat mana? Berat memaafkan. Berat memaafkan loh. Nah, kadang-kadang bilangnya kok gini, maaf, gampang maaf loh, gak gitu lah ya. Maka memberi maaf itu lebih berat daripada meminta maaf. Maka sifat yang paling utama sebagai orang Mekah itu bukan minta maaf. Minta maaf itu gampang. Yang berat adalah memberi maaf. Apalagi bilang begini, luar biasa kalau ada. Sebelum kamu minta maaf, sudah ku maafkan. Ini bohong paling bisa panen lah ya. Ya. Jadi memberi maaf pada orang lain. Wal'afina anin nas. Ya, sebesar apapun mereka salah. Karena kullu bani Adam khata'. Ya, setiap anak Adam itu pasti punya salah. Baik salah hablum minallah maupun salah hablum minan nas. Baik salah terhadap Allah maupun salah terhadap sesama manusia, pasti punya salah. Enggak ada yang tidak punya salah. Maka sudah selayaknya ketika kita memaafkan orang lain, agar ketika salah juga bisa dimaafkan oleh orang lain. Kan enggak mungkin kita benar terus, enggak mungkin. Orang lain punya salah A, tapi kita bisa juga salah B, C, D, dan seterusnya ya. Karena di sisi lain kita juga mohon untuk dimaafkan. Maka di sisi yang lainnya kita ya mudah untuk memaafkan. Maka orang yang mudah memaafkan orang lain, insya Allah akan mudah dimaafkan oleh orang lain gitu. Jangan sampai kan kadang-kadang orang sudah minta maaf saja masih tidak kita maafkan. Itu namanya hati kita keras gitu ya. Maka orang yang muttaqin bisa menginfak dalam kondisi longgar dan sempit, dan juga bisa menahan marah, juga bisa memaafkan manusia. Apalagi wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah adalah suka terhadap orang-orang yang mukmin. Nah, kemudian di ayat 135-nya Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, ya. Walladzina, dan orang-orang idza fa'alu fahishatan, ketika orang itu melakukan salah, melakukan perbuatan yang keji, melakukan perbuatan yang mungkar, audzullamu anfusahum, atau mendolimi dirinya sendiri ya, mendolimi dirinya, dzakarullaha fastaghfiru lidunubihi, maka kemudian mereka ingat kepada Allah, kemudian beristighfar kepada Allah, minta untuk diampuni dosanya. Karena orang itu semuanya pasti berbuat salah, tinggal kadar ukuran salahnya. Ada yang besar, ada yang kecil, gitu toh. Ada yang luar biasa salahnya, mungkin ada yang biasa-biasa saja. Tapi kemudian kita ingat pada Allah ketika berbuat salah, kemudian istighfar pada Allah.
Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa sih yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Tidak ada. Dalam hal urusan hablum minallah. Tapi dalam hal urusan hablum minannas kita harus minta maaf. Ya, dulu itu ada ulama Bani Israel, dia banyak dosa, kemudian tobat kepada Allah. Ketika tobat kepada Allah, maka Allah mengatakan, dosa kamu terhadap aku ampuni sebesar apapun. Tapi dosa kamu terhadap sesama, dosa kamu terhadap saudara, dosa kamu terhadap tetangga, dosa kamu terhadap istri, dosa kamu terhadap suami, dosa kamu terhadap anak, dosa kamu terhadap bapak, tidak bisa aku mengampuninya sebelum kamu saling memaafkan. Masuk saya, misalnya saya nuduh Pak Ali vlog, menurut Pak Ali larang, terus aku tobatnya dari ngapura oleh Allah, kan rapas dong. Ya Allah, aku baru nuduh Pak Ali di ngapura, ya Allah, aku gak mau mengampuni ya. Gak mau mengampuni karena itu namanya dosa aku ada, harus saling memaafkan. Nah kalau dosanya hakullah, ya minta ampunnya sama Allah. Dosa meninggalkan sholat, dosa meninggalkan zakat, dosa meninggalkan puasa, ya, dosa zina itu termasuk hakullah itu ya. Dosa zina itu termasuk hakullah. Ini minta maafnya sama Allah. Tapi kalau dosa sama sesama, ya dosa korupsi, kan ada orang yang membaca hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, maka diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Habis korupsi terus puasa bulan Ramadan, anggap dosanya sudah dimaafkan. Ini salah tempat itu ya, salah sasaran. Karena yang disebut man shoma ramadhana tadi yang dimaksud adalah dosa hakullah, bukan dosa hakul ada. Dosa hakul ada ya harus saling memaafkan. Kita minta maaf. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian orang itu jangan terus-menerus melakukan dosa. Ketika sudah tobat, ya berhenti dari dosa itu ya. Jangan terus-menerus untuk melakukan dosa. Wa hum ya'lamun, apalagi dia mengerti tentang dosa itu. Maka orang yang mutakin seperti itu, yang dia bersedekah, berinfak, baik dalam kondisi longgar maupun sempit, ya. Kemudian dia bisa menahan marah, kemudian dia bisa mengampuni sesama, kemudian kepada Allah juga mau bertobat. Ini artinya kan ada dosa hakullah, ada dosa hakul adam, mereka sudah lakukan tobat. Maka di dalam ayat 136-nya Allah mengatakan, ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim. Baru orang yang seperti itu yang akan dapat ampunan dari Allah. Gitu loh. Kan tadi syaratnya banyak itu yang supaya dapat ampunan dari Allah. Jadi ada hakullah, ada hakul ada dosa terhadap Allah, ada dosa terhadap sesama. Kalau kita riba menceritakan kejelekan orang lain, itu namanya hakul ada, ya kita menfitnah, ya kita tidak memberikan sesuatu yang terbaik pada orang lain, suudzon terhadap orang lain, ya menganggap suatu jelek pada orang lain, itu namanya dosa hakul ada yang perlu kita saling maafkan. Kemudian dosa terhadap Allah, juga kita bertobat pada Allah. Ulaika jazaohum maghfirah. Maka mereka inilah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah. Wa jannatun, dan insya Allah akan dapat surga. Tajri min tahtihal anhar. Yang surga itu akan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kadang sekarang itu kan ngetrennya kan kalau kita rekreasi kan ke tempat-tempat yang ada airnya mengalir itu ya. Kalau ke pantai yang bagus, ada aliran sungainya begini, ada kemana yang ke pelayan, karena di pelayan itu ada air laut itu nusuk ke bumi terus kemudian mengalir ke atas. Air itu kan suatu hal yang menjadi pemandangan yang indah. Dan di surga kayak begitu itu, dan ribuan kali ketika dibanding keindahan yang ada di dunia. Dan itu akan dikasih gratis, gitu ya. Khalidina fiha, dan mereka adalah kekal di dalamnya. Kekal itu ya kekal.
tidak akan pernah berhenti. Yang namanya surga itu, kalau dalam bahasa Jawa itu disebutkan apa tuh surga itu? Surga itu katanya surwasari sarwalego, jadi tunggu jejer koyo rojo, tunggu jejer koyo rojo, nom terus ora tahu, penak terus ora tahu, reposo, urip terus ora tahu, sedo, ya nunggu kabeh. Nah, mangan terus ora nganggo kerja, itu ning suwarga itu loh. Nah, itu yang akan didapat insya Allah. Kalau kita tadi kriteria tadi loh, satu apa? Infak dalam kondisi senang maupun susah. Kedua, bisa menahan marah. Ketiga, bisa mengampuni orang lain. Keempat, bertobat kepada Allah. Ringan tuh hanya 4 lah. Insya Allah ya insya Allah lah. Ya, wanikma asrul amilin, yang demikian itu adalah orang yang betul-betul mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masih banyak nih, tapi jadi tegur sama takmir. Ya sudah sana nanti kita bisa ketemu lagi gitu ya. Kemudian untuk haji, masya Allah, tanggalnya belum jelas ya, rutin ya. Tapi karena memang hari ini pelunasan juga terakhir tanggal 19 kemarin ya. Insya Allah segera akan berangkat. Kita mendoakan kepada Putin dan ibunya ya, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan ibadah rukun Islam. Dan jangan lupa Putin, tetangga-tetangganya, temannya di sana didoakan agar bisa ke sana. Di sana didoakan terus enten ya Pak ya. Nah, dipanggil satu persatu kan nama tetangganya dan apa kok. Misalnya dengan asmanya siapa? Rizki, ya Allah, Mas Rizki, sing seragam be anake bajune kuning-kuning segera tekan kene ya Allah, betul disebut sing kono, disebut satu-satu, insya Allah mesti getar hatinya, ya Pak ya. Nanti kemudian insya Allah segera daftar. Kalau jangan sudah daftar, dapat kursi walaupun menunggu 30 tahun, apalagi kalau ini muda-muda semua ya, nggak apa-apa. Qadarullah misalnya itu terjelek, belum berangkat dengan meninggal, misal itu terjelek, sudah dihitung haji loh, sudah dihitung haji, sudah mendapatkan pahala haji, sudah, padahal duitnya hilang, bisa diwakili sama putranya, haji dan seterusnya. Maka kalau dengan punya rezeki, segera saja mendaftar ke bank syariat yang apapun banknya, gitu yang syariat, supaya dengan sudah menggugurkan kewajiban untuk melakukan rukun Islam. Nanti kalau dapat rezeki lagi umroh, ya mau ikut saya nggak apa-apa. Insya Allah. Semoga yang ada di bawah atap musola ini dan yang melober ke perumahan ini dimudahkan oleh Allah untuk ziarah ke Mekah dan Madinah, baik haji maupun umroh. Ya, kita juga mendoakan Putin semoga diberi kemudahan sama ibu ya. Bisa semoga diberi kemudahan dan hajinya diberi haji yang mabrur, karena kata Rasulullah, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu balasannya pasti surga, pasti masuk surga. Saya tanya Pak Ali kuotanya per tahun 36 ya. Semoga bareng saya gitu ya. Masyaallah ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan kiranya? Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Iya mau bertanya. Silakan kalau bertanya. Mbak Dwi kayaknya mau tanya. Ya sudah, sambil menunggu yang lain ada yang tanya. Bisa tanya dulu nggak tanya Pak Ustaz? Kan tadi ada 4 ya kalau nggak salah. Infak kan dari mana? Memaafkan dan berdoa. Nah itu yang nomor 3 itu memaafkan. Misalnya kita sudah minta maaf, tapi orang itu nggak mau memaafkan, itu terus kita bagaimana? Apakah masih tetap dosa sampai kita dibawa ke hadapan Allah itu kita masih dimbol dosa itu atau gimana? Masya Allah ya. Jadi dosa hapul agama itu ada dua macam ya. Satu yang bersifat maliyah, yang kedua yang bersifat ghairu maliyah. Maliyah itu yang bersifat materi.